Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kali ini kita akan coba melakukan perakitan PC atau komputer ya. Di sini kita masih menggunakan virtual ya, yaitu kita menggunakan Cisco IT Essential ya. Di sini saya pakai yang versi desktopnya ya. Nah, di sini kan pakai Google Chrome ya. Tapi karena Google Chrome di sini sudah tidak support dengan Flash Player ya, maka kita menggunakan EA ya, atau Internet Explorer. Kita coba di sini, kita buka saja. Nah, kalau misalkan dilihat nanti di sini ada tulisan kayak gini ya, ini di allow aja, klik allow, nah dia nanti akan ngebuka. Ya, oke, nah ini adalah tampilan awal dari Cisco IT Essential ya, virtual desktopnya. Sini nanti ada tutorialnya, bisa kalian coba-coba saja ya. Ini kita skip saja. Nah, di sini ada learn, fungsinya untuk belajar ya. Belajar untuk memasang dulu nih, seperti apa sih secara pemasangannya gitu ya. Nanti kalau sudah, baru kalian masuk ke tes ya. Klik di sini, tesnya. Nah, seperti ini ya. Lalu pemasangannya sesuai ya. Ini walaupun tidak urut gitu ya, tapi ini semuanya bisa ya gitu. Oke, sekarang kita coba di sini untuk pemasangan power supply. Tinggal kita klik ya, kita drag ke sini. Nah, seperti ini ya. Di sini nanti bisa diputar ya, di rotate atau rotate sebaliknya. Oke. Nah, pemasangannya seperti ini. Kalau sudah seperti ini, kita coba untuk taruh. Nah, dia akan secara otomatis terpasang ya. Lalu kita pasang untuk bautnya. Seperti ini ya. Nah, ketika sudah pemasangan selanjutnya, ini bisa diacak ya, bisa diacak. Tapi untuk pasang CPU pasti harus CPU dulu atau prosesor, baru ke pasta ya, atau thermal, baru ke heatsink. Nggak mungkin bisa dipasang heatsink dulu, nggak bisa. Karena apa? Karena heatsink ini kan ada di atas si prosesor ya. Coba sekarang kita pasang prosesornya dulu. Nah, ya. Nanti kalau misalkan posisinya nggak pas, dia nggak akan mau. Tuh, nggak akan mau ya. Jadi posisinya itu harus pas ya, harus pas. Coba. Nah, setelah kita pasang, kita tutup ya, kita tutup. Nah, seperti ini pemasangannya. Terus kita mau pasang apa dulu nih? Kita mau pasang RAM dulu, bisa. Ya, kita pasang RAM di sini. Ini juga sama, kalau misalkan nggak pas nih, dia nggak akan mau, ya, nggak akan mau. Jadi kita harus pasin, ya, harus pasin. Lewat. Sudah, jangan lupa ditutup, nggak ditutup. Oke, nah kita sudah, kita pasang memori kedua. Ini juga sama ya, makanya seperti yang tadi. Jangan lupa ditutup juga ya. Oke, nah sudah terpasang. Lalu sekarang kita pasang untuk pastanya atau thermalnya di atas si prosesor ya. Seperti ini sudah ya, baru kita pasang heatsinknya. Nah, pasang heatsink jangan lupa ditekan nih untuk si penguncinya ya. Nah, oke, sudah selesai ya. Kalau sudah selesai, jangan lupa kabelnya ini dicolokin. Nah, di sini ada, kalau dia nggak sesuai nih, misalkan, ya, oh sesuai, salah saya nyontohinnya ya. Nah, kalau sudah sampai di pemasangan heatsink, kita klik install to motherboard, ya. Jadi akan dipindah ke casing, ya. Ini pun sama, ya. Kalau nggak pas dia nggak akan bisa. Kita coba ini, ya. Tuh, dia nggak akan lurus. Nah, kita coba. Nggak akan mau. Kenapa? Karena posisi ini nih, ya, si port-portnya ini harusnya ada di luar sini, ya. Ini kita pasang. Oke. Sudah terpasang. Sekarang kita pasang untuk screwdriver-nya, ya. Screw-nya atau baut. Nah,
Kalau sudah, di sini ada network ya, network adapter atau network cardnya kita pasang di sini. Nah, kalau dia di sini kita coba, tuh dia akan otomatis langsung masuk ya ke slotnya. Kita pasang bautnya, sama untuk ini juga ya, dia nggak akan mau kalau nggak sesuai ya. Kita pasang di tempatnya. Oke, sudah. Lalu ini ada VGA ya, VGA-nya kita pasang juga menggunakan baut. Oke, kalau sudah, sekarang adalah waktunya pemasangan harddisk ya, HDD. Kita pasang di bawah sini untuk harddisk. Lalu jangan lupa bautnya. Lalu DVD room-nya jangan lupa. Oke, screwdriver-nya. Oke, sudah. Floppy. Ini bagi kalian yang belum mengenal floppy ya, ini dulu untuk disket ya, untuk disket. Yang sekarang sudah tidak dipakai lagi ya. Tapi sebagai pembelajaran kalian harus tahu. Nah, untuk pemasangan ini kita pasang dulu nih si kabel-kabelnya ya. Oke, kabel ini kita pasang di sini ya. Nah, ini kan kalau kalian lihat di bagian sini, ini ada gini ya, ada coaknya ya. Nah, coaknya ini harus disesuaikan dengan ini nih ya. Nanti secara real device pun sama seperti ini, maka harus disesuaikan. Kalau yang ininya coaknya kita taruh di belakang ya, contohkan seperti ini, dia pasti nggak akan mau loh ya, nggak akan mau. Kenapa? Karena ini coaknya ada di depan ya, itu adalah sebagai tanda supaya kabelnya ini nggak ada yang kebalik ya. Kita pasang. Oke, sudah terpasang ya. Lalu sekarang kabel ini adalah kabel power ya, atau main power ya, main power dari power supply ke arah mainboard ya. Kita klik, lalu kita klik di portnya seperti ini ya. Nah, ini bisa kita lihat di sini ada yang kotak, di sini ada yang setengah lingkaran ya, setengah lingkaran seperti ini. Jadi pemasangannya pun harus sesuai. Kalau di sini kotak, berarti yang di sini harus kotak ya. Jadi kita putar aja, kita balik seperti ini, balik. Coba, nah nggak mau ya. Intinya ada di sini sebenarnya ya. Ini ada soketnya atau pengunci ya. Jadi kalau terbalik dia pasti nggak akan mau ya. Kita putar seperti ini, baru kita pasang. Nah, itu. Nah, di contohnya ini adalah main powernya dari power supply masih menggunakan 20 pin ya. Tapi kalau kita lihat sekali lagi ya, ini 20 pin, sedangkan di sininya sudah ada 24 pin ya. Jadi karena dia 20 pin, kita sisain 4, berarti patokannya adalah yang ini ya. Ini kotaknya di bawah. Nah, ini sudah benar ya. Tapi kalau kita langsung pasang dia nggak akan mau ya. Tapi harus kita sejajarkan dulu ya, sedikit baru kita mau nih. Nah, balik ya, kotaknya ada di bawah ya, yang kotak kita pasang. Oke. Tapi secara real device sebenarnya kalau misalkan di sini sudah 24 pin, maka main power supply-nya juga harus 24 ya. Kalau kayak gini bisa, tapi lama-kelamaan pasti power supply-nya jebol juga ya. Seperti itu. Lalu kabel apa lagi nih yang belum? Ini sudah dipasang ya, tadi kita sudah pasang. Nah, ini adalah kabel power ya, power tambahan ke sini. Nah, kabel ini ya, kabel ini digunakan untuk daya tambahan. Daya tambahan kemana? Daya tambahan ke prosesor ya. Daya tambahan ke prosesor supaya prosesornya lebih ngangkat lah istilahnya ya, supaya dapat power lebih nih dari si kabel ini ya. Nah,
Di sini kalau kita lihat, ini arahnya ke sini ya, arahnya ke sini, kotak, dan di sini ada soketnya nih. Nih, kita lihat di sini ada soket, maka soketnya itu harus ada di belakang, ya. Kita putar, baru kita pasang. Oke, kalau sudah, nah, ini ada beberapa kabel nih, ya. Ini adalah kabel ATA, ini kabel SATA, ya. Ini juga kabel ATA ini untuk floppy, ya. Untuk floppy kita pasang, kita klik di sini, ya. Nah, di sini ada, kita lihat, ya, ada kayak untuk soket juga, ya. Untuk soket juga, ya. Soket juga ini untuk menentukan posisi dari si kabelnya, ya. Kalau kita lihat di sini di bagian soketnya ini ada di bawah, ya. Maka posisi pinnya harus ada di atas, ya. Seperti ini. Nah, oke, lalu ini adalah kabel ATA, ya. Di sini yang masih menggunakan ATA adalah CD-ROM, ya. CD-ROM, oh ini CD-ROM-nya, ya, CD-ROM. Kita klik, lalu kita klik ke sini, ya. Nah, dia akan langsung colok, ya. Lalu inilah kabel power SATA, ya. Kabel power SATA. Kita klik ini untuk hard disk, ya. Kita klik di sini, dia akan langsung nyolok. Oke. Kalau sudah, sekarang kita kabelnya nih. Kabel ini adalah kabel ATA, ya. Ini kabel ATA yang digunakan untuk CD-ROM, ya. Nah, kabel ATA ini, ya, kalau kita lihat di sini ada dua cirinya, ya. Yang pertama, cirinya itu adalah lebar, ya. Lalu di sini ada benjolannya, ya, atau bisa kita sebut soket juga. Jadi harus disesuaikan. Kalau ini ada di sini, ini nanti untuk masuk ke sini, ya. Dan juga di sini nih, ya, ini rata nih satu. Ini untuk tanda sebenarnya. Jadi ada beberapa tipe, ya. Biasanya ada juga yang nggak ada ininya nih, nggak ada soket ininya, tapi di sininya jadinya rata. Nah, untuk pemasangan yang benar kita lihat di sininya. Pasti salah satu pinnya itu ada yang rata, ya. Nah, kalau kita lihat di sini, nih, ya, ada yang rata satu nih, nggak ada pinnya, kosong, ya. Maka ini ada di bawah, ya, ada di bawah. Maka posisi ini harus ada di bawah, ya. Kalau sudah kita sediakan, baru kita masukin. Nah, oke. Nah, lalu ini karena tadi ini adalah untuk si kabel DVD-ROM, ya, kita klik, lalu kita klik ke sini, ya. Nah, sama di sini juga, ya. Ada soketnya, ini ada yang pin ratanya, ya. Ini kita masukin ke sini. Nah, ini adalah power, ya, power tadi, power ATA tuh kayak gini nih. Pinnya kelihatan, ya. Bedanya kalau ATA dengan SATA, ATA itu kelihatan kayak gini nih. Pinnya tuh kelihatan, tuh kelihatan pinnya. Ini adalah bentuk dari ATA, ya. Kita sesuaikan. Oke, masukkan. Oke, ya, sudah terpasang. Lalu ini adalah kabel untuk floppy, ya, atau disket, ya, disket. Nah, kayak gini nih. Ini kan nggak ada benjolannya nih, ya, rata. Nah, terus ngelihatnya gimana? Ngelihatnya kayak gini nih. Ini ada yang rata nih satu, ya. Ratanya di mana? Kalau kita lihat di sini, ini ada pin kecil, ya, pin kecil, sedangkan di sini nggak ada, ya. Berarti yang ratanya itu harus ada di atas, ya. Kita pasang ini. Oke, ya, sudah terpasang. Lalu kita pasang juga di disketnya. Oke, nah, kayak gini nih, rata, ya, rata. Nah, ini adalah yang ratanya, yang kosongnya, ya. Harus kita sesuaikan. Oke, sudah. Satu lagi adalah kabel SATA. Nah, ini adalah kabel SATA, ya. ATA, ada SATA, ya. Nah, SATA itu tipis, ya, tipis seperti ini nih. Ini adalah menggunakan kabel SATA, ya, dan posisinya nggak mungkin salah. Ini ada bentuk kayak huruf L, ya, kayak huruf L. Nah, ini kita sesuaikan. Soket satunya ada di sini, ya, soket satu. Di sini nanti ada kelihatan nih, ya, ada nama-namanya. Kalau secara real device, kita bisa colok kemana aja, ya.
Tapi nanti settingannya tergantung dari settingan di BIOS ya. Satu itu mau jadi primary-nya yang mana gitu ya. Nah ini kalau kita lihat, coba kita pakai yang ini ya. Kayaknya sih pakai yang ini. Kita sesuaikan dulu. Oke, jadi L-nya ya sini. Nah, oke, soket satu di situ. Lalu ini kan untuk hard disk ya, maka kita klik ke sini. Nah, oke, di sini tuh kayak bentuk L juga ya. Ini yang power nih tadi. Kalau powernya itu bedanya adalah lebih panjang, ya, lebih panjang. Sedangkan yang kabel datanya ini lebih pendek, ya. Kita sesuaikan ini L-nya di sini nih ujungnya ya. Kita putar dulu, baru kita pasang. Oke, ya. Semua kabel sudah terpasang, ya. Sekarang kita tinggal tutup casingnya aja. Oke, sudah tutup. Jangan lupa dibaut. Ya, oke ya. Ini adalah hasil dari perakitan kita. Ya, ini adalah hasil dari perakitan kita nih, yang sudah. Ya, ini sudah. Lalu kita pasang ini adalah kabel DVI, ya, yang kayak gini ya. Ini namanya kabel DVI. Ya, kita sesuaikan dengan ini ada pinnya ya, pinnya di sini. Dia juga ada pin lebar ya, ada pin kecil dan ada pin lebar. Harus kita sesuaikan. Oke, sudah. Nah, kalau sudah, sekarang kita pasang keyboard. Nah, ini namanya PS2 ya. Yang bulat gini namanya PS2. Nah, kalau ungu ini ya, warna ungu ini untuk keyboard dan hijau ini untuk mouse ya. Lihat di sini ada pin lebar ya. Pin lebarnya ini biasanya bahannya adalah plastik ya. Nah, di sini pin lebarnya di sini ya. Maka harus kita sesuaikan dulu. Kita sejajarkan. Oke, sudah, baru kita pasang. Oke, dan juga ada mouse-nya. Tarik. Sama ya, tadi sama keyboard. Cuma beda warna aja ya. Beda warna aja. Oke, kita pasang. Oke, di sini ada USB ya. USB pasti kalian sudah tahu ya. Karena flash disk sekarang juga pakainya USB. Oke, sudah. Lalu di sini ada kabel LAN ya, atau kabel jaringan nih. Kabel jaringannya kita pakai LAN card ya. Kabel jaringannya di LAN card. Oke, kita pasang. Sesuaikan, lalu ada antena wireless ya. Di sini ada wireless. Oke. Sudah, di sini ada kabel data. Kabel power, sorry. Kabel powernya kita sesuaikan. Kita colok. Nah, sudah selesai. Ini adalah tampilannya ya. Sini sudah selesai semua. Tuh. Ya. Sudah bagus. Oke. Ya, itu adalah cara perakitan dari PC ya. PC yang ada di sini. Nah, karena di sini kita masih menggunakan flash nih si Cisco-nya ya. Jadi harus dipastikan di laptop kalian atau di komputer kalian itu sudah terinstall flash player-nya ya. Kalau misalkan flash player-nya masih belum ada gitu ya. Karena sebenarnya memang flash player ini terakhir itu di 31 Januari 2021. Itu sudah tidak bisa lagi digunakan. Bahkan kalau kalian searching websitenya pun itu sudah tidak ada ya, websitenya sudah tidak tersedia lagi. Nah, kalau kalian download ya, kalian download flash player tapi ukurannya hanya kilobyte, 318 kilobyte kalau nggak salah. Nah, itu sudah dipastikan instalasinya adalah online ya, maka pasti sudah dipastikan tidak akan bisa kalian install. Jadi kalian harus cari yang versi offline-nya ya. Kalian bisa minta ke saya ya. Kalian bisa minta ke saya, cari aja di kolom komentar ya. Ketikkan nama email kalian di kolom komentar, nanti akan saya kirimkan melalui email ya untuk flash player yang versi offline-nya ya. Yang sudah
kompatibel dengan ini ya. Dan ingat lagi, dibukanya menggunakan Internet Explorer ya. Jangan menggunakan Chrome ataupun Firefox. Kenapa? Karena sudah tidak bisa lagi dibuka di sana. Ya, seperti itu. Oke, sekian dari saya ya. Jadi kalau ada yang ingin ditanyakan, bisa langsung di kolom komentar atau langsung ke saya boleh. Ya, sekian pembelajaran tutorial untuk perakitan PC ya atau perakitan komputer menggunakan Cisco IT Essential ya. Oke, terima kasih atas waktunya. Saya akhiri sampai di sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi di tutorial selanjutnya. Terima kasih.